Oh, banyak di luarnya. Ya. Baik, ahli ya. Ahli keseharian bertugas di mana? Sebagai dosen di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Dalam keseharian tugasnya di sana. Mata kuliah apa? Mata hukum asuransi dan arbitrase dengan asuransi properti dan gabungan usaha komisaris. Sebentar, pengantar hukum asuransi dan arbitrase Nah, di sana ya. Nah, kalau ahli sendiri terkait di asuransi, adakah keahlian di bidang apa keahlian asuransi? Saya memiliki profesi ajun ahli asuransi Indonesia. Memiliki keahlian Ajun ahli asuransi. Ahli asuransi Indonesia. Ya, yang disertifikasi oleh OJK. Baik, ada ya sertifikasinya ya. Ini ya, baik. Itu melalui proses pendidikan kan? Pendidikan dan ujian. Pendidikan dan ujian. Nah, ketika lulus pendidikan dan ujian maka akan dapat sertifikasi itu. Betul kan? Baik. Terkait dengan perkara ini, ya ahlian, kami mohon pencerahan dari Bapak ahli. Karena Bapak sebagai ahli di bidang asuransi, ketika saya mengasuransikan barang saya ke Bapak, ya, untuk kebakaran gitu, yang mana ada dituang dalam suatu premi, ya. Nah, saya ambil kasus ini langsung SPBU, ya, diasuransikan, ternyata kebakaran. Nah, yang perlu dilihat oleh penerima manfaat dengan pemberi manfaat terhadap klaim asuransi, apa yang ahli ketahui, apa yang harus dilihat. Misalnya saya pemilik asuransi ini, Bapak sebagai nasabah dari asuransi, ketika Bapak mengklaim ke pihak asuransi terkait dengan kebakaran objek vital ini, saya langsung aja SPBU, apa yang perlu diperhatikan terhadap klaim asuransi yang menurut bidang keahlian ahli. Kuat ya Pak ya, biar saya juga izin dipegang saja ahli. Ya, nggak usah diapain, udah. Izin yang mulia, saya sebelum menjawab pertanyaan yang mulia menyampaikan definisi asuransi dulu. Baik. Menurut Profesor Kersuberti, dalam buku perjanjian asuransi itu adalah suatu perjanjian untuk kejadian yang belum pasti, Demikian juga dikuatkan oleh Profesor saya lanjutkan yang ke asalnya, jadi pasal 246 KUH Dagang juga menyatakan asuransi adalah perjanjian. Itu juga 24 KUH Perdata juga menyatakan demikian perjanjian. Dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 40 2014 pasal 1 mengatakan asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan penanggung, mengatakan diri menerima suatu premi dan seterusnya. Nah, artinya yang menjadi rujukan dalam suatu perjanjian adalah polis asuransinya, itu sebagai legal standing untuk melihat apakah kejadian tadi dijamin atau tidak dengan polis. Jadi ada di sana ada, kalau kita sebutnya working policy atau term and condition dari polis asuransi, syarat dan kewajiban para pihak, dan juga di sana ada klausula yang melekat di polis. Nah, setelah pertanyaan tadi dari yang mulia kepada kami, apakah kalau kejadian seperti SPBU apa yang harus diperhatikan? Tentunya penyebab kerugiannya itu kemudian cost of loss-nya. Nah, kemudian apakah itu murni dari api ataukah itu dari korslet ataukah itu ada unsur yang lain-lain yang kita nggak tahu, misalnya perang ya. Dan kedua, nilai tuntutan. Baik. Itu yang berdasarkan tingkat kerusakan yang terjadi di
pada objek pertanggungan. Apa aja yang rusak, apa aja yang mengalami masih bisa digunakan lagi atau diperbaiki. Saya simpulkan ya, yang ahli bilang ya, berarti yang pertama kalau dilihat itu adalah dari klausul asuransinya, polis asuransinya, apa saja yang ditanggung, apa saja yang tidak ditanggung. Terus setelah terjadi ada peristiwa hukum, adanya kebakaran, maka dilihat dulu gitu, apa penyebabnya, apakah karena korsleting atau bukan korsleting, kan kayak gitu. Nah pertanyaan saya, ketika itu penyebabnya karena korsleting, gitu, apakah itu bisa ditanggung oleh pihak asuransi? Ya. Kembali lagi kepada jenis polis yang dimiliki oleh si petanggung yang mulia. Karena tadi saya sampaikan ini polis itu adalah legal standing atas adanya kesepakatan para pihak. Maka kembali ke polis. Kalau saya lihat ini polisnya polis standar asuransi kebakaran Indonesia (PSAKI). Ya, itu artinya jaminnya namanya Plexus yang untuk fire, kebakaran, lightning, explosion, aircraft damage, dan smoke. Kalau di situ masuk dia ada short circuit atau arus pendek, nanti dijamin. Jadi dilihat di kondisi polisnya. Ini perjanjian asuransinya ya. Oke, dilihat di situ. Kalau misalnya korsleting bagian dari jaminan itu tetap harus dijamin. Oke, sekarang aja ke sini. Sekarang sini, ayo sini. Ini ada asuransi. Benar ya ini perjanjiannya? Betul? Yang polis D1. D1. D. Ini dari sini. P15 yang buat. P15. Sama tuh. Betul nggak? Itu Yang mana? Yang mana? Nah, Ini. Oke. Ini. Ini. Oh iya. Sorry. Polis asuransi. Oke. Itu T. T1. Nah, coba lihat ahli. Kami mohon pencerahan nih. Kalau lihat dari itu, apakah bagian dari korsleting ada bisa? Ini kan bab 1 risiko dijamin yang mulia. Ada kebakaran, ledakan, jatuh pesawat terbang dan pesawat. Penyebabnya korsleting. Itu penyebabnya korsleting. Saya tanya langsung dulu. Ya, Berarti include masuk ya? masuk ini. Oke. Jadi kalau korsleting ya Ini nomor 122 hukuman korsleting. itu ya? Enggak, karena saya kaitkan dengan bukti dari si tergugat. Ada ini tes 10 yang baru disebutkan dengan keterangan saksi tadi bahwa disebutkan karena tadi disebabkan oleh arus pendek korsleting berarti hasilnya kan kayak gitu. Ini bukti-bukti dari para pihak. Kami tidak ada kepentingan di sini. Oke ya, jadi oke. Silakan dulu. Silakan bawakan. Siap. Baik. Berarti korsleting itu bagian dari polis ini ya? Bagian dari jaminan polis Yang udah ahli baca ya? itu bahkan ajar saya di kampus. Iya. Iya. Kami hanya pengen pencerahan aja ahli. Ya. Baik. Berarti kalau itu bagian dari klausul asuransi, maka tetap harus pihak asuransi membayar klaim. Gitu. Kalau ada korsleting juga, karena itu bagian dari sini, gitu. Kalau kan tadi saya sebutkan yang mungkin mengizin penyebabnya dulu ditelusuri, setelah itu nilai tuntutan yang mulia. Kalau penyebabnya dijamin, nilai tuntutannya yang wajar enggak gitu ya, sesuai dengan kerusakan. Oh, baru tingkat
tingkat kewajarannya, tingkat kewajarannya berapa, gitu ya. Baik. Kalau di polisnya disebutkan sekian gitu, tetap harus dibayar. Misalnya nih, saya nuntutnya 100 juta, gitu. Udah ada klausul perjanjiannya antara penerima manfaat dengan pemberi manfaat. Apakah tetap harus dibayarkan polis seperti itu? Mungkin saya harus jelaskan gini Bu ya. Di polis itu ada namanya harga pertanggung atau sum insur. Itu adalah maksimum tanggung jawab hukum perusahaan asuransi. Tapi kalau perusahaan bersifat partial loss, bukan bayarannya tukang pul itu melihat sesuai tingkat kerusakannya. Oh, sesuai tingkat kerusakannya. Ya. Kalau karena prinsipnya asuransi itu tidak boleh mengambil untung dalam proses terima asuransi. Oh gitu, berarti dihitungnya sesuai dengan tingkat berapa kerusakannya. Nah, untuk melihat tingkat kerusakannya itu siapa yang berkompeten di sini? Biasanya ada di proses itu ada divisi klaim yang mulia kalau dia lebih percaya kepada pihak tiga karena kesibukannya di kantor atau hal-hal lain boleh menunjuk pihak loss adjuster atau pihak tiga yang independen. Oh independen, namanya independen loss adjuster. Oh gitu. Kalau itu tidak ada ditunjuk oleh para pihak, gimana? Dilakukan oleh pihak asuransi langsung yang menjadi pertama. Oh, dilakukan perhitungannya oleh pihak asuransi itu sendiri. Kalau tidak ada ditunjuk, ya. Maka asuransi yang menentukan berapa nilai kerugian manfaat yang harus diterima penerima manfaat, gitu ya. Hanya itu aja ya. Ada yang mau tanya? Ya, kemudian untuk memperjelas daripada yang dikatakan tadi perikatan daripada penanggung dan sekitar tanggung, mungkin saudara Ali bisa kita lihat di depan dulu polis asuransi tadi yang artikel 11 ini. Coba, ayo. Apa yang mau ditanyakan? Jadi kemudian saya mau menanyakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan untuk memperjelas daripada ganti rugi dari suatu kebakaran itu ada yang disebut indemnity, mengganti kerusakan seperti sebelum terjadi kebakaran. Jadi saya mau bertanyakan untuk diperjelaskan. Oke, tolong dijelaskan Pak. Pasal 11 ini ya? Artikel Artikel 11. Lanjut Pak. Jadi maksud dari artikel 11 itu bila terjadi ganti rugi terjadi klaim yang kemudian asuransi menerapkan namanya prinsip indemnitas ya, indemnity principle, yaitu mengembalikan kondisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. Jadi di situ ada dua konsep, yaitu tidak boleh mengambil keuntungan dan mengembalikan posisi finansial tertanggung seperti sesaat sebelum terjadi kerugian. Misalnya suatu gedung yang mulia sudah digunakan katakanlah 10 tahun atau 15 tahun, ya akan dikenakan namanya nilai depresiasi untuk mencerminkan sudah usang gitu ya, ketika kerusakan. Itu sudah dinyatakan di polis di artikel 11. Oke. Silakan lanjut. Saya mau bertanya dengan saudara Ali bahwa saya tadi saudara itu menyatakan bahwa polis itu merupakan perikatan. Berarti berlakulah perikatan itu seperti pasal 1320 dan 1338 yang bahwa perdata. Ya itu yang saya mau tanya, mau mempertegas itu apa? Saudara ahli kan mengajar hukum asuransi. Mempertegas bahwa itu terjadi sesuai dengan pasal 1320 sebagai suatu putusan perikatan dan 1338 yang mengikat para pihak. Betul, Pak. Jadi polis itu sebagai legal standing adanya suatu kesepakatan yang merujuk pada pasal 1338 KUH Perdata atau yang disebut dengan batasan serpanda, bahwa setiap persetujuan yang dibuat sebagai sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengerti. Itu penjelasan. Cukup. Terkait tadi yang sudah
karena ini kan menguras pendek, tadi yang menerangkan itu yang dibayarkan itu sesuai dengan nilai kerusakan. Dan harus dinilai terlebih dahulu. Nah, itu kapan bisa dibayarkan oleh pihak asuransi terhadap pengguna? Jadi kapan klaim dibayarkan itu bila sudah ada kesepakatan para pihak yang melihat. Jadi baru dihitung kesepakatan tertulis, baru dihitung 30 hari itu diatur di Undang-Undang 40 2014 dan di POJK nomor 16. 30 hari itu sudah ada kesepakatan para pihak mengenai nilai. Tapi kalau belum ada sepakat, belum bisa ada Itu yang nilai kerusakan itu yang nilai klaim yang diajukan. yang harus dibayarkan itu siapa yang membuat Pak? Siapa yang menilai? Apakah kesepakatan belum lagi atau memang ada tim penilai tersendiri untuk menilai kerusakan ini akibat pengurangan sepeda? Ya, tadi saya sudah jelaskan penilaian itu bisa dilakukan oleh internal perusahaan asuransi dari divisi klaimnya atau dia menunjuk pihak ketiga independen maksudnya. Jadi itu memang dari pihak asuransi yang menilai ya? Ya. Jadi penilaian itu bisa dari pihak asuransi dan bisa langsung dari pihak independen maksudnya. Pihak independen itu apakah yang ditunjuk pihak asuransi atau pihak pemegang polis atau gimana? Ya, selama ini dari OJK sendiri mengatur bahwa yang menunjuk itu adalah perusahaan asuransi. Oh, perusahaan asuransi yang menunjuk ini ya, penilaian. Di pasal mana Pak? Ada aturan hukumnya nggak? Di POJK nomor 16 tahunnya lupa saya ada di peraturan otoritas jasa keuangan Pak ya, yang menyatakan apabila terjadi klaim maka untuk menilai kerugian dari akibat kecelakaan itu maka ditunjuk tim independen. Yang menunjuk tim independen itu adalah pihak dari asuransi ya. Nah, kalau misalnya udah ditunjuk sama pihak asuransi si A untuk menentukan berapa sih nilai kerugian dari kebakaran itu, gitu kan? Misalnya pemegang polis tidak setuju dengan itu, boleh mengajukan keberatan? itu kan hak yang mulia. Apa namanya tertanggung tidak setuju untuk haknya dia. Tinggal dia membuktikan apakah keberatan itu atas dasar apa gitu dia. Mungkin perhitungannya gitu kan, depresiasinya atau apanya itu kan silahkan dibuktikan. Kita kan ini proses hukum. Ya. Cuman gini, saya langsung ke pokok permasalahannya Pak ya. Si B ini meminta 12 miliar, tapi perhitungan miliar ini A, B, C, D, E, F, G ini kan kayak gitu. Si tergugat, oh tidak, ini begini kan kayak gitu. Nah, ketika ada perbedaan antara besaran permainan klaim asuransi yang diminta oleh penggugat dan tergugat, nah ada aturan khusus untuk sikap dari kedua belah pihak ini untuk menengahi ini, atau memang harus diserahkan ke majelis hakim melalui pengadilan gitu. Makanya saya mau pencerahan. Ya. Seharusnya kan bisa dilakukan proses negosiasi dulu karena masalah liability polis kan udah clear nih yang mulia. Ya, udah masalah amount of claim-nya. Iya, claim-nya. Nah, ini ya cara baik-baik mungkin bisa dapat titik temu yang mulia. Ini udah ada apa mereka ketemu nggak ada hasilnya, makanya kesini. Makanya saya mau tanya Ali, dari aturan OJK kah, dari aturan asuransi kah, atau dari KUH kah, adakah aturan secara spesifik? Oh ini loh, ketika ada perbedaan pendapat mengenai berapa nilai kerugiannya, ya kan, inilah yang ditetapkan. Misalnya kayak Mahkamah Agung menetapkan bunga bank itu sekian persen langsung tak gitu. Nah, kalau di asuransi ada nggak? Itu. Ya, kalau di polis itu kalau saya nggak salah ada mekanisme arbitrase, tapi itu kan pilihan, ya, bukan kewajiban. Ya. Kalau itu mau diambil kan silakan. Tapi kalau enggak ya boleh juga beracara seperti ini di pengadilan.
Coba Pak, sini, ahli, yuk. Nah, ini kan kayak gini, ahli. Ini ada polis ya, schedule ya, yang diterbitkan oleh pihak asuransi. Nah, total pertanggungan yang akan diberikan adalah 12 Mei. Saya kaitkan dari keterangan ahli yang mengatakan bahwa pemberian ganti rugi itu dinilai dari berapa kerusakan yang ada di lapangan atas penilaian oleh tim independen, atau kalau nggak ditunjuk maka pihak bagian klaim asuransi itulah yang menilai. Nah ini kan ada 12 M. Nah bagaimana ini? Ya ini saya sudah sampaikan, ini namanya ini maksimum liability yang bisa, bukan berarti harus dibayar sendiri. Kembali kepada tingkat kerusakan. Oh, kembali kepada tingkat kerusakan. Ini panas pelapornya boleh dilihat, tapi kaitkan dengan keterangan ahli, berapa nilai kerusakan di lapangan yang menyebabkan itulah yang dibayarkan, ya kan gitu. Sesuai aturan OJK itu ya kan. Selain juga karena di polisinya diidentifikasi, tadi yang saya jelaskan ada depresiasi, pengurangan depresiasi. Silakan. Tidak apa-apa. Dia klaim sama penggugat tergugat kan? Oke lanjut. Ada cukup ya? Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara ahli, yang saya tanya, apakah saudara ahli sebelum dihadirkan ke sini adakah melihat objek kebakaran ini? Objek yang diasuransikan ini? Belum pernah. Belum pernah. Baik. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa selain asuransi yang menilai sendiri, bisa juga pihak ketiga. Nah, pada saat dilakukan penilaian ini saudara ahli, apakah penilaian ini memakai alat atau hanya pakai terka-terka? Saya kurang paham terka-terka itu. Menilai hanya melihat secara kasat mata sehingga disimpulkan. Ya. Ketika ada terjadi peristiwa kebakaran dalam perkara ini, kan ahli mengatakan bisa tim independen berdasarkan aturan OJK yang menunjuk tim independen itu adalah pemberi asuransi. Kalau tidak ada tim independen, maka bagian klaim asuransi dari pihak asuransi itulah yang melakukan survei dan penilaiannya. Terkait dengan pertanyaan penggugat ini, untuk menilai besaran kerugian itu, apakah ada parameter alatkah yang digunakan atau apa yang digunakan untuk menilai? Oh ini SPBU, dispensernya harganya sekian, maka sekian. Oh sekian. Gitu. Adakah parameter penilaiannya itu? Nah, itu. Betul kan? Iya, betul yang mulia. Baik yang mulia. Jadi sepengetahuan saya, kalau ada klaim itu pihak independen loss adjuster itu menunjuk juga ahli dalam bidangnya. Misalnya dia ahli pembangkit listrik, yang ditunjuk adalah ahli pembangkit listrik, ahli SPBU. Jadi mereka sudah ada segmentednya. Baik. Sudah dengar ya? Ya. Bukan asuransi misalnya BRI, tim klaimnya yang menilai. Ada tim lagi nanti ditunjuk oleh mereka. Oh ini berapa nilainya? Gitu. Oke? Baik. Saya lanjut yang mulia. Lanjut. Saudara ahli, ini menurut saudara ahli, apabila ada orang yang melakukan pekerjaan penilaian terhadap salah satu objek atau di dalam objek perkara ini tidak memakai alat tetapi bisa membuat kesimpulan atau hasil pekerjaan itu, menurut saudara ahli bagaimana hasil pekerjaan itu? Saya keberatan yang mulia. Itu bukan kapasitas yang mulia. Ini menurut saudara ahli keilmuannya. Saya bisa. Ini asuransi. Saya bisa. Ya, ini asuransi. Saya bicara menurut
Ya. Bentar dulu. Apa yang mau ditanyakan? Yang saya tanya yang mulia, apabila ada pihak ketiga yang melakukan investigasi atau penilaian terhadap objek tadi tanpa memakai alat, hanya melihat secara kasat mata, terus ada kesimpulan dari hasil penilaian itu menurut ahli itu sah atau tidak? Oke. Coba jawab. Mohon izin yang mulia, ini saya kapasitas saya sebagai dosen hukum asuransi. Kalau seperti ini bukan kapasitas saya untuk menjawab. Sudah paham ya? Baik yang mulia. Oke. Bukan kapasitas yang menilai, tim itu menyimpulkan oh ini ada begini, tidak ada. Oke? Baik. Lanjut, cukup? Cukup yang mulia. Cukup. Sini handphonenya Alif. Jadi dapat harus dibentuk pihak asuransi. Ada nomornya Saya coba 069 tahun 2016. berapa peraturan? OJK 069 Peraturan OJK 069 2016. Oh di situ ada. 2016 ya. Di situ diatur ya syaratnya. Apalagi mau ditanya? Cukup? Masih kurang? Puas kali ya? Udah tak puas juga. Iya. Aku netral.